warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Rias Irma Dona atau biasa dikenal dengan Dona. Oke, mau Desember kali ini aku akan membuat English fruit cake. Oke, English fruit cake itu banyak banget buah-buahnya. Biasanya English fruit cake itu memakai alkohol atau rum, ya. Tapi aku akan membuat versi halalnya. Biasanya ini akan direndam dengan buah-buah keringnya, direndam dengan alkohol semalaman. Atau bisa juga, pokoknya lama, berbulan-bulan pun direndam alkohol nggak apa-apa dan dia akan lebih enak katanya. Cuma karena kita yang beragama muslim tidak boleh menggunakan alkohol, saya akan menggunakan teh. Oke? Jadi buah-buah kering ini akan saya rendam dengan teh. Oke? Gimana cara membuatnya? Mari kita simak. Dan sebelumnya aku minta tolong ya di like, di subscribe, dan minta tolong di share juga untuk teman-teman atau saudara saya. Oke, makasih sebelumnya. Oke, ini aku pertama buat teh ya. Tuh, aku biasa pakai teh hitam biasa. Di sini aku memakai kismis yang berwarna hitam sebanyak 150 gram. Juga aku memakai kismis yang berwarna keemasan sebanyak 300 gram. Di sini aku memakai kurma. Biasanya English fruit cake tidak memakai kurma, tapi aku pakai kurma dan juga ada sedikit cranberry. Karena ada sisa cranberry di rumah, jadi terserah mau pakai cranberry atau enggak. Ini ada sedikit cranberry, ada beberapa biji. Kurma aku pakai juga 150 ya. Dan ini aku akan campur. Dan aku akan rendam dengan teh ini. Oh ya, di sini ada kulit apa sih? Orange ya, kulit orange yang sudah di candied. Ini juga ada. Jadi aku memakai kulit orange sejumlah 150. Aku nggak punya cherry yang sudah potongan, jadi cherrynya aku memakai yang seperti ini. Cherrynya nggak usah aku rendam lah karena itu sudah tidak kering, jadi aku cuma rendam yang ini aja ya, direndam supaya dia tidak kering-kering banget. Oke. Setelah tadi sementara itu kita rendam ya, atau kalau mau rendam dari semalam juga nggak apa-apa ya. Sekarang aku akan mengocok gula. Aku di sini memakai brown sugar ya, brown sugar yang dark. Aku pakai sebanyak 150 gram brown sugar. Kemudian aku akan mengocok dengan butter. Butternya ini udah berkurang ya. Jadi aku pakai kira-kira 225. Mau pakai 250 juga nggak apa-apa. Ya, ini cuma udah berkurang. Terus kita akan kocok sampai biasa ya, fluffy gitu. Selama kalau pakai ini 3 sampai 4 menitan, kalau pakai hand mixer mungkin 5 sampai 7 menit. Oke, setelah seperti ini ya, agak dia mengembang gitu dan fluffy. Dan kita akan masukkan telur satu persatu sejumlah 4 ya. 4 butir telur satu persatu ya. Kalau pakai KitchenAid rajin-rajin ya mbak, rajin-rajin diginiin, soalnya dia pinggirannya tuh nggak kena kalau sama KitchenAid. Kalau sama mixer lain aku nggak tahu. Baru 3 ya, sekarang 1 lagi. Oke, 4. Kita sediain telur 5 ya. Nanti satunya kita akan olesin di antara baking, waktu saat kita memanggang ya. Jadi kita sediain telur 1 lagi buat nanti. Oke, sekarang kita akan mencampur terigu. Bentar ya, aku pindahin handphone dulu. Oke, di sini ada 200 gram terigu ya. Aku akan campur dengan garam setengah sendok teh. Lalu aku akan campur baking soda. Atau kalau mau campur
dicampur dengan double acting baking powder juga nggak apa-apa ya. Ini udah. Mau dicampur double acting baking powder nggak apa-apa. Ini aku pakai baking soda setengah sendok teh ya. Lalu aku akan menyaring. Oh iya, aku mau pakai ini nih. Apa namanya ya? Campuran antara jahe, pala, apa tuh? Pokoknya bumbu-bumbu lah, bumbu-bumbu rempah ya. Ini ada campurannya. Kalau mau di skip juga nggak apa-apa ya, terserah. Ini aku pakai bumbu rempah kira-kira 2 sendok teh ya. Jadi aku akan campur di sini. Terigu 200 gram, bumbu rempah 2 sendok teh, garam setengah sendok makan, dan baking soda setengah sendok teh. Kalau mau pakai diganti double acting baking powder juga nggak apa-apa. Aku pakai baking soda karena di sini aku memakai brown sugar, makanya aku pakaiin baking soda. Aku lebih suka kalau pakai baking soda tuh biasanya resep-resep baking soda dia memakai resep-resep dengan brown sugar itu dia memakai baking soda, makanya aku pakai baking soda. Di sini ada almond ya, almond bilangnya apa? Bukan almond bubuk ya, tapi almond itu masih ada butiran-butiran gitunya tuh. Jadi dia nggak halus ya. Aku pakai di sini 100 gram almond. Di sini juga kalau kalian punya almond yang biasa boleh, tapi aku nggak punya almond biasa, aku pakai mede. Kalaupun mau di skip juga nggak apa-apa ya. Jadi ini aku akan saring ya. Kalau kalian memakai alkohol, alkoholnya bisa tuh dimasukin ke sini ya, dimasukin ke mana, ke adonan butternya. Tapi berhubung aku bukan pakai alkohol, aku saringnya taruh di situ aja, dan aku akan sedikit keringkan supaya nanti dia nggak jatuh ke bawah semua. Sekarang aku akan keringkan dengan ini paper towelku ya, berlapis-lapis paper towelnya supaya dia nggak terlalu basah, jadi kering gitu loh. Apa sih kalau di Indonesia bilangnya? Nanti kalau udah dikeringin ini aku akan campur terigu. Bentar ya. Whoops, nanti kalian nggak lihat lagi. Jadi ini supaya kering. Udah dibasahin dikeringin lagi. Enggak sih, supaya nggak terlalu kering. Kalau misalnya nggak direndam kan dia itu kering banget ya. Jadi ini supaya nggak, nanti soalnya kalau dia kering banget dia akan menyerap kelembaban dari kue itu. Jadi kalau misalnya untuk berapa hari kuenya udah kering, makanya direndam supaya dia nggak akan menyerap kelembaban dari kue itu. Kan orang-orang kan senangnya kalau kue itu yang agak-agak moist kan. Kalau kue kering kan nggak enak ya, seret ya dimakan. Makanya ini harus direndam gitu. Kalau nggak direndam, kalian manggang, udah dipanggang, kue baru 2 hari udah kering tuh, karena dia menyerap air. Kalau begini kan dia udah nggak perlu menyerap air. Nah, campuran ini aku akan masukin ke sebagian aku akan masukin ke sini ya. Jadi aku akan campur di sini gunanya supaya insya Allah nggak akan apa namanya, nggak akan turun. Sayangnya ini warnanya tuh, ini aku akan ada cherry ya. Cherry juga mungkin cuma 100 gram deh. Warnanya akan kurang nih nanti, tapi ya nggak apa-apa lah. Harusnya ada yang warna hijau, aku nggak punya warna hijau. Jadi sebagian aku akan campur di sini supaya dia nanti insya Allah nggak jatuh, adonannya nggak jatuh ke nggak numpuk di bawah gitu loh, kan biasanya suka numpuk di bawah. Nah setelah ini kita akan tuangkan ke sini ya. Oke, kita akan tuangkan ke sini. Kita akan aduk rata. Oke, nah setelah itu kita akan tuangkan
kacangnya. Kalau mau pakai boleh, nggak pakai nggak apa-apa. Diaduk serata lagi, diaduk pelan aja. Oke, lalu kacang almond yang ini kita campur juga ya. Pelan juga. Nah terakhir pencampuran terigu. Cuma diaduk secukupnya ya. Campuran terigu ini nggak perlu kalian terlalu lama nyampur terigunya ya. Jadi secukupnya aja. Udah deh, siap ya. Oh ya, jangan lupa kalian panasin air panas ya. Soalnya aku akan memanggangnya dengan sistem Au Bain Marie. Jadi aku akan manggang dengan sistem Au Bain Marie ya. Jadi banyak banget ini rasanya. Sekarang aku akan siapkan loyang. Bismillah. Cobain yuk. Enak banget. Kalau kalian akan mau bikin di loyang bundar, nggak apa-apa. Mau dibikin di loyang bolu, loyang tulban, loyang sultan yang kekinian juga nggak apa-apa, terserah. Tapi aku akan menyiapkan 2 buah loyang ini ya, yang udah dikasih butter sama terigu. Tapi tadi aku cuma semprot aja. Oke. Sekarang aku akan tuangkan di sini. Kalau kalian mau sama jumlah apa namanya ya? Jumlah sama rata tingginya, kalian bisa timbang ya. Ini sebetulnya warnanya kurang menarik karena nggak ada hijau-hijaunya, tapi nggak apa-apa. Ya. Oh, ada yang tumpah di sini. Nggak apa-apa, belum 5 menit. Belum 5 menit. Dan bersih kok itu. Aku selalu bersihin counterku setiap kali habis masak. Jadi insya Allah bersih, hygiene. Jangan bilang aku kotor segala macam, whatever lah. Jadi ya, gini ya, udah ya, kita tuang di sini. Dan aku mau taruh itu deh. Kalau kalian punya kenari atau punya apa namanya ya, almond slice, bisa juga tuh taruh di atasnya jadi sebagai hiasan. Tapi aku nggak punya, jadi aku akan taruh ini apa, cherry-nya. Mungkin pakai mede kali ya. Aku kan punya mede. Sebetulnya nggak pakai mede sih kalau orang bule, nggak pakai mede dia. Kenapa orang bule jarang pakai mede? Mereka selalu pakai almond. Nggak terkenal mede di sini. Mungkin ada, aku taruh beberapa biji aja loh. Oke, sekarang oh ya, jadi kalian udah panggang itu ya, udah apa namanya? Aku cuma perlu oven 150 derajat, dan ini ada air panas. Aku akan panggang Au Bain Marie. Aku panggang 1 jam dulu, terus nanti aku akan taruh apa? Egg wash. Ini bocor nggak ya? Aduh, takut ininya bocor. Aku taruh di sini deh. Takut ini bocor, mendingan aku taruh atasnya aja daripada bocor ya. Jadi aku taruh atas. Aku takut loyangnya ini menyerap air, jadi aku taruh di atas. Ada air panas, aku taruh atasnya gitu. Oke, aku panggang dulu selama 1 jam dan aku lihat nanti ya. 1 jam. Sampai nanti. Oh ya, aku punya bunga-bunga nih. Aku taruh bunga-bunga kali ya, supaya sedikit menarik, supaya lebih apa ya, menarik aja. Soalnya aku takut warnanya kurang menarik. Ini kurang apa ya namanya, karena nggak ada warna hijau-hijaunya.
Ya, semoga. Oke. Oke, ya. Ini kan udah 1 jam. Sekarang aku akan memoles ini dengan telur ya. Jadi nggak perlu telur yang besar, telur yang kecil aja juga cukup ya. Aku akan poles di atasnya, ya. Dan aku akan lanjutkan memanggang nanti setelah aku oles dengan telur. Oh. Dua-duanya ya. Oke, setelah aku oles semuanya, ini aku akan panggang lagi. Berapa lama ya? Aku bingung nih. Mungkin antara setengah jam sampai 1 jam. Jadi aku nggak tahu, aku nggak bisa kasih tahu sekarang. Sekarang aku coba setengah jam dulu, and then we'll see kalau dia akan matang atau enggak. Oke, sampai nanti. Oke, kayaknya ini kuenya udah mateng deh sebelum setengah jam. Barusan aku udah cek sih, tuh ya, udah mateng. Dan seharusnya ya, aku panasin itu sebelum ini mateng tadi ya, udah mateng banget tuh. Ya, oke, aku matiin aja. Sekarang aku akan manasin ini, apa sih namanya, apricot ya, apricot jam. Aku panasin buat aku olesin ke situ. Jadi nggak banyak-banyak sih. Aku olesinnya, aku panasin dulu sebentar supaya dia agak gampang ya diolesinnya, jadi agak mencair. Oke, baru aku olesin di situ. Sekarang aku akan angkat ya, dan aku akan oleskan dengan ini apricot. Kalau misalnya mau di mana? Kalau misalnya mau pakai alkohol, disiram alkohol juga bisa. Pada saat ini bisa kalian tusuk-tusuk terus disiram alkohol supaya dia kuenya akan sangat moist. Tapi karena kita muslim, kita nggak pakai alkohol, kita pakai glaze ini aja ya, apricot glaze, supaya dia mengkilap gitu dan dia akan tetap moist gunanya. Oke, selesai sudah ya. Oke, sekarang aku akan angkat. Sebetulnya harus tunggu agak dingin ya, tapi nggak apa deh, masih agak hangat sebetulnya. Yummy. Ups, ini masih hangat jadi masih agak riskan. Sebentar. Ya, pasti kalian mau tahu kan gimana rasanya. Walaupun cuma lewat video. Sekarang aku potong ya. Potong. Ini udah, baunya aja udah enak banget. Kalau motong harus digituin ya. Liatin tuh. Oke, aku makan ya. Bismillah. Enak banget. Karena ternyata
Biasanya tuh English fruit cake kan manis banget. Ini tuh manisnya sedang. Manisnya nggak terlalu manis. Hmm. Alhamdulillah. Mantap. Mantap, mantap. Cuma warnanya buahnya nggak begitu kelihatan ya. Karena warnanya pucat. Anyway, yang penting rasanya mungkin karena aku pakai dark brown sugar ya, jadi warnanya seperti memang aslinya itu akan lebih dark dan lebih banyak dia memakai sultana yang gelap, dan aku kan pakai tadi sultana yang golden ya. Anyway, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah like dan nge-share video aku. From my home to your home, baking with love. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.